Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And hi guys, perkenalkan nama saya Filza Safira dari kelas 11.1 nomor absen 17. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan dan membahas salah satu materi yang pernah dijelaskan oleh Bapak Bidang Studi Sejarah yakni Bapak Muhammad Izhar. Salah satu materi yang pernah dijelaskan yakni perlawanan raja-raja lokal terhadap VOC, khususnya pada Sultan Agung Hanyokrokusumo di Mataram pada tahun 1628 sampai 1629. Jadi cerita ini bermula pada saat Senopati mengangkat Mas Jolang sebagai raja kedua dari Mataram. Mataram memasuki masa prahara yang berkepanjangan. Banyak daerah yang memberontak dan didukung para pangeran yang tidak puas dengan pelantikan Mas Jolang sebagai penguasa Mataram untuk menjaga Mataram dan juga syariat Islam yang diwariskan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Mas Jolang mengirimkan putranya ke sebuah tempat yaitu Padepokan Jejeran untuk dididik menjadi penerusnya. Namun sayangnya putra tersebut bukanlah seorang putra mahkota. Putra dari Mas Jolang tersebut bernama Raden Mas Rangsang. Nah, sebelum Sultan Agung Hanyokrokusumo ini naik tahta, sebelumnya namanya adalah Raden Mas Rangsang. Mas Rangsang dikirim kepada Depokan Jajaran sejak ia berusia 10 tahun untuk mendapatkan ilmu agama dan dipersiapkan untuk menjadi pewaris tahta Mataram. Sebenarnya Raden Mas Rangsang bukanlah sebagai pewaris tahta Mataram karena ia bukanlah anak laki-laki pertama dari Mas Jolang. Anak pertama Mas Jolang yang seharusnya menjadi pewaris tahta tidak dapat naik tahta Mataram dan dianggap tidak layak karena ia lahir dengan kondisi tidak normal ataupun cacat, sehingga dianggap tidak mampu untuk menjadi pewaris kerajaan Mataram. Raden Mas Rangsang tumbuh sebagai remaja yang cerdas dan berani. Ia pun mulai mengenal cinta dan jatuh hati kepada anak perempuan dari Ki Lurah Sudar yang bernama Lembayung. Kehidupan Raden Mas Rangsang yang menyenangkan di padepokan ini pun ternyata tidak bertahan lama. Suatu hari pada tahun 1613 atau pada usia 20 tahun, tersiar kabar bahwa ayahanda Raden Mas Rangsang meninggal. Beliau diceritakan meninggal karena dibunuh, dan ternyata raja dibunuh oleh suruhan dari istri pertamanya. Rupanya istri pertamanya merasa dikhianati oleh raja karena tidak dijadikan Ratu Mataram satu-satunya. Sebab Raden Mas Rangsang adalah anak dari istri kedua, adapun anak kandung dari istri pertama justru terlahir cacat, sehingga agak kurang pantas apabila dijadikan raja. Pada akhirnya, istri pertama tidak bisa mengelak bahwa ia menjadi penyebab meninggalnya si raja. Namun, raja telah berpesan bahwa si anak dari istri pertama itu harus menjadi raja. Dan pada akhirnya, para panglima dan penasehat kerajaan sepakat bahwa si anak tersebut yang bernama Raden Mas Puryah akan menjadi raja sehari dengan gelar Adipati Martapura. Nah, kemudian posisi kerajaan Mataram Islam pada saat itu diberikan kepada Raden Mas Rangsang. Namun pada saat itu Raden Mas Rangsang tidak mau karena ingin menjadi brahmana rakyat yang bisa hidup sederhana dan bisa menikahi Lembayung. Namun Raden Mas Rangsang baru tergugah saat tahu bahwa kebutuhan akan posisinya sangat penting. Apalagi saat mendapatkan manuskrip dari Sunan Kalijaga bahwa akan ada golongan baru di dunia manusia. Selain Brahmana Siwa Sutra dan lain-lain, akan ada golongan baru yang disebut dengan Tuca, yaitu kaum bengis, rakus, dan serakah. Oleh karena itu, kehadirannya sebagai raja sangat diperlukan untuk melawan ketidakadilan. Atlet dasar inilah pada akhirnya Raden Mas Rangsang bersedia menjadi raja. Beliau naik tahta dengan gelar Sultan Agung Hanyokrokusumo. Nah, suatu hari VOC datang kepada Sultan Agung Hanyokrokusumo karena ingin mengajak bekerja sama dalam perdagangan. Namun pada saat itu Sultan Agung mengetahui bahwa ini adalah taktik Belanda untuk merampas sumber daya alam yang ada di Mataram dan menjadikan rakyat Mataram kacung. Ini sudah diketahui oleh Raden Mas Rangsang dengan pelajaran dan pengalaman beberapa kerajaan yang sudah runtuh akibat VOC seperti Bunda Maluku dan Jayakarta. Raden Mas Rangsang mengambil senjata yang dibawa oleh perwakilan VOC. Lalu ia pun memerintahkan kepada utusannya untuk melakukan penelitian pada senjata itu dan membuatnya sebanyak mungkin untuk suatu saat nanti digunakan menyerang VOC. Dari sinilah kita dapat melihat bahwa Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung Hanyokrokusumo merupakan orang yang sangat menentang VOC.
Ia sangat takut akan kesengsaraan anak cucunya akibat VOC, serta takut akan tidak bisa menjalankan amanah dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Raden Mas Rangsang memiliki pemikiran bahwa kehati-hatian terbaik adalah menghancurkan mereka lebih dulu sebelum kita yang dihancurkan. Singkat cerita, setelah pertimbangan yang cukup matang, Raden Mas Rangsang pun menginstruksikan untuk menyerang VOC di Batavia. Ia menginstruksikan agar semua masyarakat yang masih di dalam daerah kekuasaannya untuk mengikuti perang melawan VOC di Batavia. Raden Mas Rangsang secara sigap menyusun strategi untuk perang dan menyiapkan rakyat dengan ajaran bela diri, dan menggunakan alat-alat ataupun senjata agar nantinya dapat menang melawan VOC. Singkat cerita, setelah persiapan sekitar 14.000 rakyat Mataram dikerahkan untuk melawan VOC. Namun sayang, pada saat itu Raden Mas Rangsang tidak bisa ikut bersama pasukan, karena ditakutkan akan terjadi pengkhianatan dan kerajaan akan diambil alih oleh para pengkhianat. Sehingga 14.000 pasukan itu pun berangkat bersama orang-orang kepercayaan dari Mas Rangsang. Selama perjalanan, suka duka mereka lalui, namun hal itu tidak memudarkan semangat para rakyat Mataram untuk terus berjuang demi kepentingan negaranya. Hingga pada akhirnya suatu hari perang pun akhirnya dimulai. Perang pada awalnya terjadi secara sengit dan banyak tentara Mataram yang dapat memasuki benteng VOC. Pada awalnya memang Mataram seolah-olah unggul, namun sayangnya tentara Mataram dapat dipukul mundur dengan mudah oleh VOC. Setelah itu terjadi beberapa perang kecil, namun ternyata perang yang berlangsung antara rakyat Mataram dengan VOC itu berlangsung dengan sangat lama. Banyak kendala yang dihadapi oleh Mataram ketika melawan VOC. Banyak juga dari tentara yang gugur ketika bertempur langsung dan membuat mental dari tentara yang tersisa kini menjadi melemah. Selain daripada itu, konflik internal antara adipati yang berbeda pendapat serta persediaan makanan yang semakin menipis, membuat pasukan dari Sultan Agung pun kini semakin terpuruk. Melihat keadaan makanan yang semakin menipis itu, Raden Mas Rangsang pun menginstruksikan untuk membangun lumbung padi di pesisir pantai utara sebagai tempat penyimpanan makanan ketika panen sekaligus menjadi stok makanan untuk keperluan perang nanti. Namun ternyata lumbung-lumbung padi tersebut diketahui oleh VOC dan lumbung padi tersebut dapat dibakar sampai tidak tersisa oleh VOC sedikit pun. Kondisi tentara Mataram semakin memprihatinkan, tentara yang tersisa hanya tinggal sedikit, serta banyak adipati-adipati yang kini telah gugur serta diperparah lagi dengan persediaan makanan yang semakin menipis dan tidak mencukupi untuk peperangan berkepanjangan. Berikutnya, dengan melihat kondisi yang semakin memprihatinkan itu, Raden Mas Rangsang pun menginstruksikan para tentaranya untuk kembali ke Mataram. Namun sebelum pasukan itu pulang, mereka sempat mengotori sungai utama yang menuju ke Batavia, sehingga membuat sungai itu kotor dan menimbulkan banyak penyakit untuk pihak VOC. Mataram mungkin telah dianggap kalah dalam peperangan. Para tentara pun dipersilahkan untuk kembali kepada keluarganya masing-masing. Namun Raden Mas Rangsang menganggap bahwa peperangan kali ini Mataram mengalami kemenangan, karena baginya rakyat yang sudah berani untuk melawan ketidakadilan dan penindasan merupakan satu kemenangan dan prestasi yang sangatlah gemilang. Perlawanan kepada VOC ini memberikan pengaruh yang baik pada kerajaan Nusantara melawan bangsa asing. Banyak kerajaan-kerajaan dan pergerakan yang dilakukan untuk melawan bangsa asing setelahnya. Salah satunya adalah Kesultanan Banten yang dipimpin oleh Sultan Abdul Fattah Tirtayasa. Setelah sepeninggalan Ye Pechun, Sultan Agung kembali memakmurkan Mataram. Beliau juga memusatkan perhatian kepada ilmu dan kebudayaan.
menulis kitab sastra gending yang berisi falsafah hidup Jawa, melestarikan tarian Bedoyo Ketawang, dan menciptakan tanggalan Jawa yang menggabungkan perhitungan penanggalan Hijriah dan juga Jaka. Nah, itulah tadi sedikit yang bisa saya jelaskan tentang Kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo pada tahun 1628 sampai 1629. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.